Salam jumpa kembali bersama saya, Hilman Gunawan Official. Kali ini saya akan mencoba membahas permasalahan yang 2 hari ini begitu viral di jagat raya, yaitu tentang nakes di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, Pematang Siantar, di mana keempat tenaga kesehatan ini dituduh sebagai penista agama karena keempat petugas kesehatan ini memandikan salah seorang jenazah wanita yang terpapar COVID-19. Berawal dari sini, karena merasa bukan muhrim, akhirnya sang suami dari korban COVID-19 ini mengadukan keempat tenaga kerja ini ke pihak yang berwajib. Yang akhirnya selidit punya selidit, ternyata mereka ini disangkakan dengan pasal penistaan agama. Saya sebagai warga negara Indonesia yang benar-benar miris dan merasa terpanggil untuk membahas persoalan ini, hanya melalui channel saya ini saya bisa bersuara demi tegaknya keadilan dan kebenaran di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya menolak keras pernyataan keempat petugas kesehatan di Rumah Sakit Daerah Pematang Siantar disangkakan dengan penistaan agama. Alasannya adalah bahwa fatwa MUI itu tidak bersifat universal kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Hukum tertinggi di negara kita ini yaitu hukum negara yang berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan di negara kesatuan kita. Nah, untuk itu kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak kepolisian Kesatuan Republik Indonesia yang menangani kasus ini, jangan pernah takut merasa terintimidasi dengan kasus penistaan agama. Persoalan masalah tenaga kerja kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar ini, kita harus lihat porsinya. Bahwa penanganan yang mereka lakukan itu adalah merupakan standar SOP penanganan COVID-19. Yang mana korban yang sudah terpapar COVID ataupun jenazah itu harus secepat mungkin dievakuasi. Karena penyakit ini, virus ini menular walaupun sang korbannya ini sudah meninggal. Ini menular, jadi harus secepat mungkin ini dieksekusi, dibereskan. Yang berikutnya adalah sebelum keempat tenaga kerja petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ini, menurut hasil yang saya baca, bahwasannya mereka ini sudah meminta persetujuan dari suami si korban yang terpapar COVID untuk mencarikan orang yang bisa memandikan jenazah yang terpapar COVID tersebut. Tetapi tidak ada yang mau. Akhirnya dibuat surat pernyataan dan itu ditandatangani materai. Setelah ditandatangani materai, akhirnya keempat tenaga kesehatan ini pun melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan SOP yang berlaku, memandikan jenazah. Dari mana dasarnya kita menyatakan mereka ini bisa terkena dengan pasal-pasal penista agama? Dan sampai kapan negara Indonesia ini akan terbelenggu dengan bahasa penistaan agama? Ingat yang saya bilang tadi, bahwasannya fatwa MUI itu tidak bersifat universal. Artinya fatwa MUI itu tidak berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia yang ada di negara ini. Tetapi hukum negara, undang-undang yang berlaku di negara Indonesia inilah hukum tertinggi dan itu berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Jadi harus bisa kita pilih. Jadi jangan semerta sebentar-sebentar penistaan agama, sebentar-sebentar penistaan agama. Nah, kalau ini masih sering-sering terjadi di negara kita ini akan menunggu
kehancuran karena kita dibungkus dengan agama, berlabelkan agama. Saya merasa miris dengan pola-pola seperti ini. Ini wabah, ini darurat. Kenapa harus kita bawakan pasal-pasal penistaan agama dengan kejadian seperti ini gitu loh. Besok kalau ada ibu-ibu yang kecelakaan di tengah jalan, saya pun tidak akan berani menolong dia karena dia itu bukan muhrim saya. Karena saya akan ditersangkakan jadi penista agama. Bagaimana dengan dokter, suster yang ada di rumah sakit sana? Operasi sesar, itu rata-rata dokternya cowok. Besok-besok juga tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dimanapun, karena berawal dari permasalahan ini, mereka pun akan takut melakukan pekerjaan profesional mereka. Karena dituduhkan untuk penistaan agama. Nah, di sini kita harus pilah. Harus bisa kita bedakan dalam kondisi yang seperti apa sebenarnya undang-undang ini harus kita pakai. Tenaga kerja kesehatan itu merupakan garda terdepan untuk penanganan COVID yang ada di negara Republik Indonesia yang saat ini seluruh dunia merasakan. Tetapi kebaikan mereka, sumpah mereka, jeripaya mereka, keringat mereka, bahkan mereka berani, rela berkorban nyawa untuk menolong saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Hasilnya, saudara kita yang 4 orang tenaga kesehatan di RSUD Pematang Siantar dituduhkan penistaan agama. Di mana akal sehat kita, di mana rasa pri kemanusiaan kita kepada orang yang sudah menolong kita, gak taunya harus kita jerat dengan hukum. Buat Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk turun tangan mengatasi persoalan ini. Buat Bapak Kapolri yang baru, salam hormat buat Bapak. Tolong ini disikapi dengan bijak. Dan buat Bapak Menteri Kesehatan, alangkah baiknya Bapak Menteri Kesehatan juga turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Karena ini menyangkut tenaga kerja kesehatan yang berjuang untuk jadi garda terdepan permasalahan COVID-19. Buat saudara-saudara semua dimanapun Anda berada yang menonton video saya kali ini, mari kita bersuara untuk kebenaran yang semestinya di bangsa ini. Kalau itu salah, mari kita salahkan. Kalau itu benar, mari kita benarkan. Karena keadilan yang sesungguhnya, kebenaran yang sebenarnya adalah hanya milik Tuhan. Kita ini hanya umat manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi dalam persoalan masalah tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar, harus bisa kita cermati dengan akal sehat. Mereka itu menolong, menjadi garda terdepan, memberikan segala kemampuan mereka. Nyawa bahkan dipertaruhkan. Dan kita tahu, sudah banyak tenaga medis kesehatan kita yang menjadi korban untuk penanganan COVID-19. Tapi masih saja kita menjerat mereka dengan penistaan agama. Dalam hal ini, kalau memang ini harus tetap diberlakukan, dan ini tidak bisa bijak untuk dicermati, disikapi,
Saya meminta sebenarnya kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, biarkan MUI yang menentukan kalau ada korban yang meninggal karena terpapar COVID-19, biarkan petugasnya adalah MUI. Biar tidak ada tersangkakan seperti saudara-saudara kita. Baik, ini adalah suara hati saya, pembelaan saya kepada keempat tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar. Saya tidak kenal beliau. Saya tidak kenal mereka, saya tidak ada kompetensi sama mereka, saya belum pernah ketemu sama mereka. Tetapi sebagai umat manusia, saya merasa miris dengan tekanan yang ada kepada mereka ditersangkakan menjadi penista agama. Hanya melalui channel YouTube saya ini saya bisa bersuara. Demi tegaknya kebenaran, demi tegaknya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai terkoyak. Jangan sampai hancur lebur hanya karena segelintir ormas atau segelintir kelompok yang mengatasnamakan agama. Kalau kita beragama, harusnya kita adalah manusia yang berakal dan bertakwa. Harusnya kita adalah manusia yang benar-benar bisa cinta akan sesama umat manusia, bukan saling menjatuhkan. Tapi dalam hal ini, saya meminta kepada Bapak Presiden, Kapolri, Menteri Kesehatan, dan semua pihak-pihak yang terkait untuk bersuara, mengambil tindakan. Dan saya menyatakan, memohon kepada semuanya, kepada lembaga tertinggi di bangsa ini, bebaskan keempat petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar. Berikan kepada mereka keadilan seadil-adilnya. Dan bebaskan mereka dari segala tuntutan masalah penistaan agama. Salam hormat dari saya buat kita semua. Salam akal sehat. Kita pakai akal sehat kita untuk menyikapi suatu persoalan yang ada di negara ini. Benar katakan benar, salah katakan salah.